Kita terkait dengan konsep merdeka belajar bagi dunia pendidikan kita dan juga mungkin dunia riset dan juga teknologi kita di tengah kurikulum yang mungkin bisa kita katakan ini berubahnya juga cukup cepat begitu ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Seperti apa cara untuk kita mencapainya, Mas Nadiem? Iya, cara untuk mencapainya adalah pertama ini adalah perjalanan yang sangat lama. Yang pasti perjalanan yang jauh lebih lama daripada 5 tahun saja, gitu 4-5 tahun. Tetapi kita harus memulai perjalanan ini dengan beberapa perubahan fondasi daripada sistem pendidikan kita. Fondasi pertama yang kita ubah adalah sistem pengukuran. Kita harus berubah dari pengukuran standar nasional menjadi pengukuran standar internasional. Kita merubah dari ujian nasional menjadi asesmen nasional yang lebih selaras dengan numerasi dan literasi standar PISA yang mengukur kita. Setiap kali kita kaget kenapa ranking kita mungkin rendah, karena kita tidak menggunakan asesmen yang standar internasional. Jadi kita untuk mengukur sistem nasional kita menggunakan numerasi dan literasi standar internasional. Jadi step pertama adalah cara mengukurnya dulu. Harus kita benarkan untuk kita mengetahui kita progressing apa dari seluruh formula Merdeka Belajar ini untuk memastikan bahwa guru-guru dan pemimpin sistem pendidikan kita seperti kepala sekolah dan guru-guru, mentor guru kita itu di kualitas yang terbaik. Makanya kita meluncurkan program guru penggerak untuk menjadi generasi baru pengawas, kepala sekolah generasi baru yang akan kita sebarkan ke berbagai macam daerah. Itu menjadi jadi perubahan adalah perubahan kepemimpinan dulu. Baru setelah itu dia akan turun kepada budaya pembelajaran di sekolah untuk memerdekakan budaya pembelajaran. Merdeka daripada beban-beban administratif yang tidak membantu murid-muridnya, kemerdekaan daripada kekakuan daripada kurikulum sehingga anak-anaknya terpaksa belajar sesuatu yang mungkin terlalu sulit untuk mereka di tahap itu dan mereka nggak bisa mundur dulu, guru tidak punya kemerdekaan untuk mundur atau maju, jadi itu mau kita ubah. Guru-guru bisa maju atau mundur di dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dan ketiga adalah memberikan lebih banyak project based learning untuk mengasah kompetensi-kompetensi yang akan jauh lebih penting daripada bisa menghafal atau memasuk informasi gitu. Kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk menjadi kreatif, kemandirian murid dan berbagai macam karakter yang dalam profil pelajar Pancasila. Jadinya kita itu hanya bisa dilatih kalau anak-anak itu menghasilkan portfolio, kalau mereka bekerja kelompok dengan teman-teman mereka. Jadi project based learning itu menjadi komponen perubahan yang sangat penting. Dan tentunya untuk perguruan tinggi yang kita maksudkan Merdeka Belajar, yang kita maksudkan kampus merdeka adalah melepas sekat-sekat antara dunia industri dan universitas, melepas sekat-sekat antara yang apa disebut konsep belajar, mengabdi kepada masyarakat, dan riset. Kita harus melepas sekat-sekat itu, melepas sekat-sekat antara fakultas, dan melepas sekat-sekat antara universitas-universitas. Dan itu adalah esensi daripada Kampus Merdeka program yang kita luncurkan, di mana sekarang semua perusahaan, semua lembaga riset, semua organisasi nirlaba yang berkelas dunia, yang kelas kualitas terbaik, bisa menjadi mini universitas sekarang. Bisa memberikan 20 SKS. Dan ini adalah terobosan inovasi dan harapan besar kami bahwa dalam 5-10 tahun ke depan, orang-orang dari negara maju akan melihat Indonesia dan melihat bahwa kita menjadi pionir di dalam perubahan ini, bukan hanya mengejar ketertinggalan kita. Baik, tadi saya highlight di awal, memang standardized testing is not a sole way begitu ya untuk mengakses ability dari seseorang dan Anda memperlihatkan itu, Anda menjadi menteri yang meniadakan atau menghapus ujian nasional. Nah, mungkin selanjutnya Mas Nadiem begitu, Anda pernah menjadi CEO dari Dekakorn Gojek dan saat ini menjabat sebagai Mendikbudristek. Mungkin untuk kedepannya mencetak lebih banyak lagi Nadiem-Nadiem lainnya ke depannya, seperti apa nih kira-kira Mas Nadiem? Ya itu mungkin harapan saya adalah di luar daripada perubahan-perubahan di sistem pendidikan kita. Harapannya saya selalu bilang saya punya 2 topi. Topi saya pertama adalah topi Kemendikbudristek, ya kan? Saya adalah Mendikbudristek. Tapi saya punya topi yang lebih penting lagi, ya. Lebih penting lagi adalah topi inisiator
gerakan Merdeka Belajar. Tanpa ini menjadi gerakan, ini tidak akan mungkin sukses. Ini nggak bisa hanya kebijakan saja. Maksud saya adalah untuk mengembangkan generasi berikutnya yang bukan hanya bisa mendapatkan pekerjaan, tapi juga menciptakan lahan pekerjaan dengan menjadi social entrepreneur ataupun startup, ya apapun, nggak perlu for profit. Entrepreneur itu bisa di dunia sosial, ya di dunia non profit juga. Kita butuh suatu mindset yang berbeda. Anak-anak muda kita butuh punya pola pikir di mana mengambil resiko itu adalah normal. Mengambil resiko dalam karir mereka, mengambil resiko dalam upaya mereka meluncurkan sesuatu. Dan mereka harus bisa melihat kegagalan sebagai suatu hal yang normal dalam progres kita, sebagai kegagalan sebagai pembelajaran. Jadinya resiko, berani menghadapi kegagalan, mencoba hal-hal baru, dan melakukannya dengan gotong royong, berkolaborasi dengan masyarakat, dengan ekosistem di luar dunia pendidikan, itu menjadi hal yang luar biasa pentingnya, mungkin hal yang terpenting gitu untuk menyadari. Karena pada saat ini harapan saya semua perubahan-perubahan yang kita lakukan akan menimbulkan suatu kepercayaan diri dan suatu keberanian untuk mengambil resiko dan melakukan hal-hal yang sedikit berbeda. Melakukan inovasi-inovasi yang mungkin belum dilakukan sebelumnya. Dan itu adalah harapan pribadi saya terhadap perubahan ini, akan mencetuskan inovator-inovator yang kreatif, yang berani mengambil resiko demi kebaikan negara mereka. Baik, inovator-inovator baru yang berani mengambil resiko, begitu ya Mas Nadiem. Menarik sekali perbincangan kita hari ini Mas Nadiem. Kita tadi sudah membahas terkait dengan upaya-upaya, lalu kemudian tantangan, insentif, dan juga pastinya perubahan-perubahan yang dilakukan. Salam sehat selalu untuk Anda dan juga salam sukses selalu untuk Anda Mas Nadiem Makarim. Terima kasih. Terima kasih. Dan demikian wawancara kami bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan juga Teknologi Nadiem Makarim, CNBC Indonesia Beyond Business. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.